Hai, perkenalkan nama saya Susi Sulitama dengan NIM 289245013. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik teori produksi dan estimasi. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dalam ekonomi produksi adalah proses inti yang mengubah input menjadi output. Efisiensi dalam produksi sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai profitabilitas dan keberlanjutan. Teori produksi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana input dikelola dan dioptimalkan. Pentingnya teori produksi membantu perusahaan memahami hubungan antara input dan output. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya, teknologi, dan skala produksi. Relevansi estimasi biaya dan fungsi produksi sangat akurat, memungkinkan perusahaan merencanakan anggaran, mengelola risiko, dan membuat keputusan investasi yang tepat. Estimasi yang baik juga membantu perusahaan merespon perusahaan pasar dan teknologi. Selanjutnya, definisi produksi. Produksi adalah proses transformasi input atau sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Proses ini melibatkan kombinasi berbagai faktor produksi untuk menciptakan nilai tambah. Fungsi produksi adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi ini membantu perusahaan memahami bagaimana perubahan dalam input mempengaruhi output. Tujuan utama produksi adalah menciptakan nilai tambah, memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Sumber daya alam meliputi tanah, air, mineral, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan dan kualitas sumber daya alam sangat mempengaruhi gaya dan efisiensi produksi. Tenaga kerja merupakan kontribusi manusia dalam proses produksi termasuk keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan upaya fisik. Produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk mencapai efisiensi produksi. Modal terdiri dari aset fisik atau mesin, peralatan, bangunan, instruktur, dan modal finansial atau uang investasi yang digunakan untuk membiayai produksi. Modal memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk mengorganisasi, mengelola, dan mengambil risiko dan berinovasi dalam menjalankan kegiatan produksi. Kewirausahaan adalah faktor kunci dalam menciptakan nilai tambah dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, fungsi produksi. Persamaan umum Q sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta, di mana Q jumlah output, L tenaga kerja, K modal, M material, T teknologi, E energi. Fungsi ini menunjukkan bahwa output tergantung pada jumlah tenaga kerja, modal, material, teknologi, dan energi yang digunakan. Setiap variabel memiliki kontribusi yang berbeda terhadap output. Contoh spesifik, di mana A tingkat teknologi, elastisitas output terhadap tenaga kerja, B elastisitas output terhadap modal. Selanjutnya ada produksi jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi tetap atau tidak dapat diubah, sementara faktor produksi lainnya variabel.
Input tetap dan variabel. Input tetap adalah modal atau mesin bangunan yang sulit diubah dalam jangka pendek. Input variabel, tenaga kerja, bahan baku, energi yang dapat disesuaikan dengan cepat. Kurva produksi total menunjukkan hubungan antara jumlah input variabel, misalnya biasanya tenaga kerja, dan total output yang dihasilkan dengan input tetap konstan. Selanjutnya ada produk marginal dan rata-rata. Produk marginal merupakan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input variabel atau tenaga kerja dengan input tetap konstan. MP sama dengan delta TP dibagi delta. Produk rata-rata total output dibagi dengan jumlah output variabel yang digunakan, di mana AP sama dengan TP sembilan L. Hubungan MP dan AP ketika MP lebih besar AP meningkat. Ketika MP lebih kecil dari AP menurun. MP sama dengan AP ketika titik maksimum AP efisiensi optimal. Selanjutnya, hukum hasil yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan bahwa ketika input variabel atau tenaga kerja terus ditambahkan ke input tetap atau modal, produk marginal akan menurun setelah mencapai titik tertentu. Terhadap produksi, tahap pertama, MP lebih besar dari AP meningkat, efisiensi meningkat. Tahap kedua, MP lebih kecil dari AP dan MP kosong, AP menurun, TP meningkat, efisiensi menurun, tetapi masih positif. Tahap ketiga, MP lebih kecil, TP menurun, efisiensi negatif, tidak rasional untuk berproduksi. Implikasi, perusahaan harus mengelola input dengan hati-hati untuk menghindari penurunan produktivitas dan mencapai efisiensi optimal. Selanjutnya ada produksi jangka panjang. Definisi jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi dapat diubah dan disesuaikan. Semua input variabel, perusahaan dapat menyesuaikan semua input atau tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Konsep isokuan, kurva yang menunjukkan semua kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Selanjutnya ada isokuan. Isokuan adalah kurva yang menghubungkan semua kombinasi input atau misalnya tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Ciri-cirinya cenderung ke arah titik asal karena substitusi input yang tidak sempurna. Tingkat berpotongan karena setiap titik memiliki tingkat output yang berbeda. Jika semakin jauh dari titik asal, semakin tinggi tingkat output karena menggunakan lebih banyak input. Peta isokuan, kumpulan isokuan yang menunjukkan berbagai tingkat output memungkinkan perusahaan memiliki kombinasi input yang lebih efisiensi. Tingkat substitusi marginal teknis atau MRTS. MRTS adalah tingkat di mana suatu input atau modal dapat digantikan oleh input lain atau tenaga kerja tanpa mengubah tingkat output. MRTS sama dengan negatif delta K per delta L sama dengan MPL per MPK. MRTS menurun sepanjang isokuan karena semakin sulit untuk menggantikan satu input dengan input lainnya tanpa mengurangi output. Implikasi MRTS membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang paling efisien berdasarkan harga relatif. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya tetap
Fixed cost, biaya yang tidak berubah dengan tingkat output atau sewa gedung, gaji tetap. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan tingkat output atau biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Biaya total, total cost, jumlah biaya tetap dan biaya variabel, di mana TC sama dengan FC ditambah VC. Selanjutnya ada biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata atau average cost, biaya total dibagi dengan jumlah output. AC sama dengan TC ke Q. Biaya marginal, perubahan biaya total akibat penambahan suatu unit output. MC sama dengan C hubungan AC dan MC ketika MC lebih kecil dari AC menurun atau skala ekonomis. Ketika MC lebih besar AC meningkat, skala tidak ekonomis. MC sama dengan AC pada titik minimum AC, daya produksi optimal. Selanjutnya, estimasi biaya. Estimasi biaya membantu perusahaan merencanakan anggaran, mengendalikan biaya, membuat keputusan investasi yang tepat, dan menentukan harga jual dan yang kompetitif. Metode akuntansi biaya menggunakan data historis untuk memprediksi biaya di masa depan. Analisis teknikal menganalisis proses produksi untuk menentukan biaya yang terkait dengan setiap tahap. Estimasi statistik menggunakan model regresi untuk mengestimasi hubungan antara biaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor volume produksi, harga input, teknologi, efisiensi, operasional, dan kondisi pasar. Selanjutnya ada contoh kasus. Judul analisis produksi pada industri otomotif. Deskripsi, sebuah perusahaan otomotif ingin meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Dengan menggunakan data historis, perusahaan menganalisis fungsi produksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi output. Analisis perusahaan menentukan bahwa investasi dalam robotika dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi biaya produksi. Kesimpulan, dengan menerapkan teori produksi dan estimasi perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ringkasan teori produksi dan estimasi adalah alat penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana input diubah menjadi output, bagaimana mengelola biaya, dan bagaimana membuat keputusan yang lebih baik. Implikasi, dengan memahami teori ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai keuntungan kompetitif. Pesan kunci, efisiensi produksi, estimasi biaya yang akurat, dan pengambilan keputusan yang berbasis data adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.